Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francis Bacon punya analogi yang menarik. Bacon ini punya analogi laba-laba, semut, dan lebah. Ya, ini katanya Francis Bacon, kita jangan seperti laba-laba. Kenapa? Laba-laba itu senengannya, kegemarannya memintal jaringnya dari apa yang ada di tubuhnya. Nah, memintal jaring dari apa yang ada di tubuh itu seperti tadi, berpikir yang a priori. Jadi pokoknya kebenarannya sudah ada dalam dirinya. Kemudian dunia di sekelilingnya dipaksa cocok dengan kebenaran yang sudah ada di kepala ini. Ini seperti laba-laba yang memintal jaring yang ada di tubuhnya. Yang kedua, semut. Kalau semut itu binatang kecil yang kerjaannya semata-mata mengumpulkan makanan saja. Ini kebalikannya. Kalau semut tidak dari dalam dirinya, tapi mencari dari luar, dari mana-mana. Cuma semut ini bisanya mengumpulkan saja. Katanya Bacon, harusnya kita seperti lebah. Lebah itu mengumpulkan seperti semut, tapi dia milih yang relevan, yang cocok untuk dirinya. Dia menata apa yang dia ambil. Dia ngambil yang paling bagus, yang paling cocok, dibawa ke sarangnya, kemudian melahirkan madu. Itu kan prosesnya indah, hasilnya juga indah. Tidak asal mengumpulkan seperti semut, atau tidak peduli kiri kanan, hanya memintal jaringnya sendiri seperti laba-laba. Jangan seperti laba-laba yang kebenaran mati hanya ada di kepalamu saja, tidak peduli kenyataan yang ada. Jangan seperti semut yang bisanya hanya ngumpul data saja. Tidak bisa milih, tidak bisa memilah mana yang cocok, mana yang relevan, mana yang sesuai. Tapi jadilah seperti lebah. Mengumpulkannya dengan cantik, kan beberapa ayat Al-Quran kan menjelaskan tentang istimewanya lebah ini. Lebah ini dari bunga dia mengambil sarinya. Lebah ini nempel pada bunga tapi tidak merusak. Bahkan kabarnya malah membantu penyerbukan. Nanti hasil dari mengambil dari bunga jadinya juga luar biasa. Dia jadi madu, jadi propolis yang sangat bermanfaat. Nah, Francis Bacon dengan analogi ini ingin kita seperti lebah. Lebah itu seperti apa sih? Lebah itu katanya Bacon seperti metodeku yang nanti kita kenal sebagai metode induktif modern. Kalau yang semut tadi mewakili metode induktif tradisional. Metode induktif tradisional itu metode induktif lama yang asal ngumpul, tidak milah, tidak milih seperti saya bilang tadi. Sementara laba-laba itu cara berpikir yang deduktif, yang sudah punya kebenaran sendiri, yang di sekelilingnya mau dicocokkan dengan kebenaran yang ada di kepalanya. Jangan seperti laba-laba yang deduktif, jangan seperti semut yang induktif tradisional, jadilah seperti lebah yang induktif modern. Nah, ini menariknya penjelasan dari Francis Bacon. Nah, apa sih induktif modern itu? Yang nanti juga kita kenal sebagai induktif empiris. Induktif empiris itu jenis pengetahuannya. Kalau yang deduktif tadi namanya a priori, kalau yang ini namanya a posteriori. A posteriori itu berarti memahami dari alam.
memahami alam dari alam, memahami sesuatu dari sesuatu itu sendiri, dari faktanya, bukan dari asumsi-asumsi kita, bukan dari prasangka-prasangka kita. Itu namanya a posteriori. Jadi jenisnya a posteriori, lawannya a priori tadi. Kemudian kuncinya apa? Observasi dan eksperimen. Observasi berarti mengamati langsung, eksperimen berarti menguji, memilah-milih data yang sesuai. Jadi kuncinya di situ, tidak sekedar ditebak-tebak pakai pikirannya sendiri. Kemudian alatnya namanya sensation. Sensation itu ya panca indera kita. Jadi yang sifatnya objektif. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Cirinya apa? Kemudian induktif empiris itu yang pertama, bukan subjektivitas. Jadi memahami sesuatu harus objektif cirinya. Jadi bukan prasangka pribadi, bukan keinginan pribadi. Biarkan objeknya berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua katanya Bacon, bukan pragmatis. Bukan pragmatis itu berarti apa? Tidak karena tujuan tertentu, karena biasanya tujuan tertentu ini membelokkan cara kita membaca objek, cara kita membaca sesuatu. Biasanya kita punya ingin cari untung, ingin target ini, ingin target itu. Jadinya membacanya tidak bisa objektif. Jadi itu namanya pragmatis. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja, keinginan kita saja, itu namanya pragmatis. Dan induktif empiris bukan pragmatis. Kemudian yang ketiga, bukan abstrak. Jadi sifatnya ya konkret, kelihatan, bisa diukur, sehingga tidak menebak-nebak. Jadi melihat apa adanya, menjelaskan apa adanya. Bukan melalui prasangka-prasangka, tidak disibukkan oleh tujuan-tujuan di luar itu. Nah, itu semua ini yang kita kenal nanti sebagai induktif empiris. Manfaatnya apa? Induktif empiris itu berarti apa? Ilmuwan dilatih, diarahkan untuk melihat kenyataan secara objektif. Bukan kenyataan dari kacamata kita saja, dari perspektif kita saja. Ada yang hari ini punya prinsip, apa mungkin kita memahami sesuatu itu secara objektif. Kalau pakai kacamata teori terbaru, karena ini memang teori lahirnya dulu awal modernitas, memahami sesuatu secara objektif murni itu ya mungkin tidak mudah. Karena manusia selalu dalam perspektif, selalu punya kepentingan dan lain-lain. Tapi usahakan kalau mengikuti nasihatnya Francis Bacon, memahami sesuatu seobjektif mungkin yang kita mampu. Jadi jangan sejak awal kita sudah subjektif, mentang-mentang kita tahu bahwa apa bisa Pak orang memahami itu objektif. Orang selalu perspektifnya jadi subjektif. Kalau gitu saya sejak awal mau subjektif saja sih ya. Kalau begini ya nanti kita tidak akan ketemu kebenaran kenyataan. Yang ada ya seperti tadi, akhirnya jadinya a priori. Kebenaran sesuai hanya prasangka akal kita saja. Bahwa tidak mudah atau mungkin ada yang bilang tidak mungkin kita bisa objektif total, iya, tapi sejak awal dalam memahami sesuatu kita harus berusaha seobjektif mungkin. Tidak boleh sejak awal sudah diperangkap oleh prasangka-prasangka. Jadi manfaatnya induksi yang ditawarkan oleh Bacon ini, ya tidak ada manusia yang sempurna pasti benar total, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjangkau kebenaran.
lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan objektivitas. Yang kedua, kegiatan ilmiah akhirnya kalau dengan modelnya Baken ini tidak menjadi kegiatan yang ideologis. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita sejak awal sudah nekat, pokoknya saya mau sesuai keinginan saya, sesuai kepentinganku, toh tidak bisa objektif, total, sempurna, maka sains nanti tidak jadi sains, yang ada ideologi. Ilmu tidak tampak seperti karakternya yang sejati. Dia hanya manifestasi dari kepentingan-kepentingan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada gambar ini. Inilah nanti yang dikenal sebagai metode Bacon. Metode Bacon ini juga nama lain dari metode ilmiah. Nah, teman-teman yang mahasiswa, para peneliti itu pasti sudah akrab dengan metode ini. Perintisnya yang pertama ya Francis Bacon tadi. Secara umum gambarnya, polanya seperti yang tampil ini. Jadi metode ilmiah itu diawali dari observasi. Observasi apa? Ya terjun melihat faktanya secara empiris, melihat kenyataannya. Dari situ terus muncul pertanyaan-pertanyaan. Problemnya apa sih? Nah, ada masalah apa sih? Nah, itu pertanyaan. Setelah itu baru melakukan riset, penelitian untuk menjawab pertanyaan. Jadi setelah ada pertanyaan, baru diteliti kira-kira jawabannya apa. Nah, kemudian dibuat hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Oh, mungkin problem tadi jawabannya A. Oh, mungkin jawabannya B. Oh, mungkin jawabannya C, dan seterusnya. Setelah itu, hipotesis tadi diuji dengan data yang ada. Jadi diuji, oh kalau jawabannya A, datanya ini, wah tidak nyambung. Oh kalau jawabannya B, kelemahannya di sini. Oh kalau jawabannya C, kesulitannya di sini. Berarti yang paling cocok ini jawabannya D. Ini setelah diuji, coba, di macam-macam, disimpulkan jawabannya D. Cara berpikir semacam ini namanya metode ilmiah. Maka berpikir ilmiah itu ya tidak bisa langsung ujuk-ujuk ditanya kayak kita diwawancara wartawan tiba-tiba diadungi mikrofon. Gimana Pak pendapat Bapak tentang ini? Yaitu pendapat. Kalau pendapat ya tidak melalui proses. Jadi metode ilmiah ini. Jadi kalau ilmiah ya ada proses ilmiahnya, ada observasinya, ada problem riset, hipotesis, eksperimen, baru nanti kesimpulan. Orang yang semacam ini barulah kita sebut ilmiah. Kadang-kadang kan kita sebut ilmiah itu orang yang, wah ini mikirnya kelas tinggi orang ini. Wah ini mikir, nah, itu terus ilmiah sekali. Nggak mesti ilmiah itu harus punya ciri ini. Faktanya jelas, problemnya jelas, ada upaya meneliti, ada proses-proses analisisnya, ada hipotesis, eksperimen, data, dan conclusion. Kalau proses-proses ini sudah dilakukan, hasilnya disampaikan, disitulah bisa kita beri label ilmiah.